Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, kali ini kita berziarah di wilayah Kabupaten Banyumas di Komplek Makam Yuda Negaran II yang berada di Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, kurang lebih 3,3 km dari alun-alun kota Banyumas ke arah barat. Yuda Negara II adalah Bupati Banyumas ke-7 yang memerintah tahun 1707 sampai 1743. Ia pula yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kejawar ke tempat yang disebut Geger Duren, karena tempat itu merupakan lembah yang diapit dua gunung, kota Banyumas sekarang, dan mendirikan pendopo Si Panji pada tahun 1706 Masehi. Nama Sedo Pendopo artinya Yuda Negara II meninggal di pendopo Si Panji. Di Komplek Makam Yuda Negara II juga ada makam Ngabei Dipa Wijaya atau Dipa Menggala dan istrinya. Dipa Wijaya atau Bagus Gugu adalah anak bungsu Dipa Yuda Sedo Jenar. Nama Dipa Wijaya digunakan setelah menikah dengan putri Dipa Yuda II. Anak Dipa Wijaya yang bernama Mas Kadirman kemudian menjadi Bupati Banjarnegara dengan gelar Dipa Yuda IV atau Dipa Yuda. Di Komplek Makam Yuda Negara II ada makam Raden Ngabei Dipa Yuda I atau Sedo Jenar dan istrinya. Ia adalah Bupati Banjarnegara yang juga ipar Yuda Negara III. Ia tewas dalam pertempuran antara pasukan gabungan VOC dengan Keraton Surakarta melawan pasukan Mangkubumi di Jenar pada tanggal 12 Desember 1751, di mana Tumenggung Dipa Yuda I berada di pihak VOC Surakarta. Ketika menjabat Bupati Banyumas, Tumenggung Yuda Negara II mengalami masa pemerintahan 3 Sunan Surakarta, yaitu Pakubono I tahun 1704 sampai 1719, Amangkurat IV 1719 sehingga 1727, dan Pakubono II antara tahun 1727 sampai 1745. Kisah meninggalnya Yuda Negara II terkait peristiwa Geger Pacinan antara tahun 1741-1742, yaitu pemberontakan orang Tionghoa di Batavia yang merembet ke Jawa Tengah. Pakubono II yang semula mendukung pemberontakan berubah haluan setelah VOC berada di atas angin karena bantuan Cakraningrat IV, Bupati Madura Barat. Karena itu, Keraton Kartasura diserbu kaum Tionghoa dan Jawa yang anti VOC. Dipimpin Raden Mas Garendi, cucu Amangkurat III, Keraton Kartasura diduduki dan Raden Mas Garendi menempatkan diri menjadi raja bergelar Sunan Kuning. Dengan bantuan VOC, setelah menekan perjanjian Panaraga, Pakubono II disebut merebut kembali keraton. Setelah geger Pacinan, Pakubono II terhasut patih keraton yang mengatakan bahwa Yuda Negara II meninggalkan Ngabei Mangun Yuda atau Bupati Banjarnegara ketika keduanya terjebak dalam pertempuran
di loji VOC yang menyebabkan tewasnya Ngabei Mangunyuda. Patih keraton itu sebenarnya adalah Antek VOC yang mengetahui bahwa Yuda Negara II anti VOC. Akibatnya Pakubono II marah besar dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yuda Negara II. Panji Ganda Subrata atau Bagus Kunting, putra Yuda Negara II yang tinggal di Keraton Surakarta bersama neneknya, diam-diam mengirim utusan kepada ayahnya untuk memberi kabar. Adipati Yuda Negara II pun terkejut dan sangat kecewa sampai meninggal mendadak di hadapan pejabat Kadipaten Banyumas yang tengah menghadap di pendopo si Panji. Ada makam Nyai Mas Kamasan di komplek makam Yuda Negara II. Nyai Mas Kamasan adalah ibu dari Patih Sultan Hamengkubuwono I. Ia adalah Raden Ayu Yuda Negara, istri Yuda Negara II yang nomor 2, juga ibu dari Raden Bagus Kunting yang kemudian menjadi Bupati Banyumas dengan gelar Yuda Negara III. Ada pula makam Raden Mas Margono bersebelahan dengan makam istrinya. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo adalah pendiri Bank Negara Indonesia. Ia adalah orang tua Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Margono Joyo Hadikusumo lahir di Purwokerto sebagai anak asisten Wedana Banyumas dan cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, seorang pengikut setia Pangeran Diponegoro. Makam lainnya di komplek makam Yuda Negara II adalah makam Raden Kertapraja 13 September 1889 yang kemungkinan adalah putra tumenggung di Payuda bernama Raden Cakrayuda, dan ketika menjadi bupati dan berkedudukan di Padikraja berganti nama menjadi Ngabei Kertapraja. Demikian sekilas tentang sejarah atau makam komplek Yuda Negaranan. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.